Shalom, kaum Bapak yang diberkati Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak hari Jumat pada tanggal 30 Juli 2021. Kiranya Bapak-Bapak yang tergabung dalam Persekutuan Kaum Bapak GPIB Getsemani dalam keadaan sehat untuk mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Saudara dalam Kristus, marilah kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 49 ayat 1. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami kaum Bapak GPIB Getsemani akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir pada kami dan menuntun kami untuk melakukan segala yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Ulangan 22 ayat 11 hingga 12 yang mengatakan, "Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kaum Bapak yang diberkati Tuhan, malam hari ini pembacaan Alkitab kita terkait dengan Sabda Bina Umat dengan judul Deritanya Kebagian Kita. Kalau kita melihat dua ayat ini secara singkat, ayat yang pertama menjelaskan kepada kita tentang perintah untuk jangan memakai pakaian yang dua jenis bahannya. Dan perintah yang kedua yaitu kita diminta untuk membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup. Artinya kalau kita mengambil dalam kamus bahasa, yaitu membuat tali yang terpilin, artinya tali atau pengikat yang tersaur sehingga kain penutup kepada tubuh kita itu terjahit dengan rapi dan menutup badan kita. Pada masa itu memang kalau kita lihat cara berpakaian bangsa Israel, mungkin kalau kita membayangkan dari sini mengapa harus terpilin pada keempat itu, maksudnya pangkalnya di ujung dan ujung sini bahu kita
Mungkin dari depan itu pakaian itu dari sisi depan dan pakaian dari sisi belakang, sehingga harus dirajut untuk menutupi tubuh. Dan begitulah menurut pembacaan firman Tuhan ini, bahwa pada keempat pangkalnya itu dijahit, dan itu menjadi satu kesatuan dari muka dan belakang. Pada saat ini juga kita diingatkan tentang judulnya tadi, yaitu deritanya kebahagiaan kita ini, mengingatkan kepada cara berpakaian. Memang di dalam Sabda Bina Umat dijelaskan bahwa mencampurkan berbagai macam materi untuk memperoleh hasil yang menakjubkan merupakan suatu keindahan di mata manusia, tetapi menjadi keburukan di mata Allah. Misalnya mencampurkan bahan baku pakaian seperti nas bacaan hari ini. Kembali kita ke ayat 11 tadi, ketika kita memakai bahan pakaian yang dari binatang, terutama pada masa zaman itu lebih terkenal mungkin bulu domba, dan juga bulu domba ini terbuat dari ternak yang merupakan hewan peliharaan pada masa itu, domba. Dan bahan yang satunya lagi yang kita dilarang untuk mencampurkannya, yaitu bahan dari tumbuhan, yaitu dari kain lenan, atau mereka pada masa itu menyebut materinya terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Dan ini memang kalau kita lihat sebagai suatu pemborosan pada saat sekarang. Kalaupun kita juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan pakaian yang dari hewan ataupun dari tumbuhan, baiklah kita bijak untuk menggunakannya, tidak mencampurkannya seperti pada masa itu, yaitu bermewah-mewah mungkin maksud dan tujuannya daripada pencampuran itu. Karena kalau kita harus mencari dari tumbuhan bahan pakaian, mencari juga dari ternak, maka kita mengeksploitasi dua karya cipta Allah, dua yang menjadi kehidupan karya ciptaan Tuhan. Untuk itu kita diberikan kebijakan untuk memilih salah satu saja dan tidak mencampur adukannya seperti pada masa itu banyak orang-orang mubazir mencampurkan dari bahan ternak dan bawaan hewan, tumbuhan maksud saya. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kaitannya pada saat ini juga sedang kita peringati, yaitu Hari Anti Perdagangan Orang. Dan itu berkaitan juga dengan pembacaan kita, karena kita selain juga mendengarkan berita tentang perdagangan orang, human trafficking, kita juga mendengar eksploitasi tentang kulit hewan, yang mana saat-saat belakangan ini banyak terjadi hewan-hewan yang dieksploitasi kulitnya untuk dijadikan bahan yang kita pakai. Mungkin kita tanpa sadar memakai pakaian ataupun tas ataupun sesuatu yang menjadi suatu tren di dalam kehidupan, itu kita gunakan bahan-bahannya dari binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, yang mana ini sangat merugikan karya cipta Tuhan. Karena ketika kita ikut terus mengeksploitasi, menggunakan selalu dari ternak ataupun dari tumbuhan, maka kita sama saja tidak menghargai karya cipta Tuhan, yang mana tumbuh-tumbuhan dan ternak merupakan juga karya cipta Allah. Untuk itu kita diminta untuk selalu menghargai, menghormatin, bahwa karya cipta Tuhan itu perlu kita rawat,
kita budidayakan. Artinya kita tetap menjaga keseimbangan yang terjadi dalam lingkungan kita, tidak membiarkan eksploitasi terjadi besar-besaran, atau kita salah satu sebagai bentuk maniak, bentuk yang sangat mengagung-agungkan untuk menggunakan dari salah satu hewan. Mungkin kalau zaman sekarang kita lebih cenderung kepada kulit ular atau kulit buaya atau kulit apapun yang menjadi suatu tren di masa sekarang. Dari sisi penggunaannya nyaman untuk kita pakai. Tetapi pada malam hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan ini, yaitu kita janganlah memakai bahan yang dari kedua jenis tadi, ternak dan tumbuhan tadi, hewan, berlebihan. Walaupun tanpa juga menyampingkan dalam kehidupan kita ada barang-barang tertentu yang memang terbuat daripada tumbuhan. Contoh, pakaian kita, tanpa kita sadar kita memakai jaket kulit atau jaket yang berbulu, itu berlebihan apabila kita menggunakannya terus-terusan. Jadi baiklah kita menyeimbangkan dengan pakaian yang kita dapatkan atau beli, itu sesuai dengan peruntukan daripada kebutuhan kita. Dan itu kadang kita gunakan pencampuran, yaitu ada kita gunakan dari tumbuhan, ada kita gunakan dari hewan, dan ini menurut firman Tuhan pada saat ini sangat berlebihan apabila kita gunakan dua-dua. Baiklah kita mengurangi pemakaian yang daripada hewan atau tumbuhan tadi, supaya kita tetap menghargai karya cipta Tuhan, dan ternak ataupun tumbuhan tersebut tetap hidup dalam ekologi sistem dengan kita manusia. Memang kita diberikan kewenangan, yaitu kepintaran, bahwa semakin kita mencampurkan dari dua bahan tadi, antara hewan dan tumbuhan, maka akan kelihatan wahnya, akan kelihatan uniknya, dan sebagainya. Namun pada malam hari ini kita diminta untuk mengingat bahwa ketika kita mengeksploitasi tadi hewan ataupun tumbuhan tadi, maka kita sama saja membuat penderitaan bagi karya ciptaan Tuhan. Dan itu kita hindari dengan cara kita mengurangi pemakaian yang berlebihan. Begitu juga dengan kisah pada ayat 12, yaitu tentang bagaimana kita membuat tali yang terpilin ataupun benang yang kita kaitkan untuk pakaian kita. Benang-benang yang kita gunakan pun harus sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan. Artinya untuk menutup pakaian kita, cukuplah kita menggunakan kain-kain yang sudah distandarkan, tidak berlebihan ketebalannya. Dan kita melihat juga bahwa benang-benang ataupun yang digunakan untuk menjahit pakaian kita adalah benang-benang yang tidak cepat rusak. Artinya kita mencari benang yang cukup untuk kita pakai pakaian itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kalaupun kita diberikan kesempatan untuk memilih, baiklah kita memilih benang yang kuat, yang bisa kita pakai pakaian itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang benang ini menjadi suatu permasalahan ketika kita
memintakan untuk menambah benang kepada pakaian kita berlebihan. Itu kita hindari juga, karena penggunaan benang berlebihan termasuk tadi, yaitu kita menggunakan bahan dari tumbuhan yang berlebihan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, mungkin pada kesempatan ini kita diingatkan untuk mengambil nilainya, yaitu nilai ekonomis. Semasa kita bisa menggunakan pakaian yang ekonominya bisa kita bilang tidak mahal, maka sederhana, maka itu akan membuat kita sudah turut untuk menghindari eksploitasi tentang pakaian yang berlebihan dari hewan ataupun tumbuhan. Bapak-bapak, juga kita diajarkan pada saat ini untuk menghindari terjadinya perdagangan, baik secara perdagangan ilegal ataupun perdagangan melalui jalur khusus. Kadang-kadang tanpa kita sadari, kita juga mencari bahan-bahan ataupun pakaian yang dari luar negeri itu dengan bahan khusus dari binatang, hewan, yang mana sering itu dilakukan baik secara online maupun secara langsung. Ini juga menjadi peringatan kepada kita, kaum bapak, untuk kita menghargai bahwa semua karya ciptaan Tuhan itu mempunyai ciri khas, dan itu wajiblah kita lestarikan, tidak menjadi komoditas kita untuk mengeksploitasinya. Mari bapak-bapak, pada hari anti perdagangan orang ini kita juga diingatkan untuk menjauhi dari penggunaan atau eksploitasi bahan pakaian yang berkelebihan dari hewan atau tumbuhan. Dan kita yang dipercaya untuk menjaga lingkungan ini, kita sudah melaksanakan untuk anak cucu generasi kita yang akan datang, sehingga mereka juga menikmatin apa yang kita nikmatin pada saat ini berkat Tuhan, berupa pakaian yang dari hewan maupun tumbuhan. Demikian firman Tuhan ini kiranya menguatkan kita untuk menjadi kaum bapa yang lebih ekonomis dalam memilih karya cipta Tuhan untuk kita pakai sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan Gita Bakti nomor 61 ayat 1 dan 2 sebagai nyanyian jawaban umat.
Bapak-bapak yang diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kesempatan lagi kepada kami pada malam hari ini. Kami menikmatin persekutuan kaum Bapa melalui ibadah daring ini Tuhan, di mana kami sudah diingatkan untuk tidak berlebihan dalam memakai pakaian Tuhan. Kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk tidak mengeksploitasi tumbuhan maupun hewan untuk kami pakai dalam kehidupan kami sebagai bahan pakaian kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau menguatkan kami, memberikan kesehatan pada malam hari ini, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk rekan-rekan kaum Bapa yang masih terbaring lemah dalam keadaan sakit ataupun yang terpapar COVID-19 Tuhan. Saat ini kami Tuhan banyak melakukan isolasi mandiri untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, kami memohon Tuhan menguatkan kami, menyembuhkan kami semua yang terpapar. Kami juga Tuhan bersyukur bahwa keluarga kami Tuhan jagakan dalam kehidupan kami berumah tangga Tuhan. Anak istri kami Tuhan, baik yang berkumpul bersama kami maupun yang terpisah, kiranya Tuhan menjagakan anak istri kami. Bapa, pada saat kesempatan ini kami berdoa untuk GBB Getsemani dalam segala pelayanannya, terutama Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Leni, yang menuntun kami, jemaat Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui ibadah. Kiranya Tuhan menjaga keluarga Ibu Pendeta beserta seluruh pelayanannya. Juga kami berdoa Tuhan untuk fungsionaris PHMJ dan seluruh presbiter, seluruh pengurus Pelkat, dan multimedia Tuhan yang sebagaimana mereka melaksanakan tugas panggilan untuk dapat membuat ibadah secara daring dengan baik Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada mereka, satu demi satu Tuhan, petugas untuk bisa melaksanakan tugas pelayanan dengan yang baik. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk seluruh karyawan kantor yang ada di GBB Getsemani, yang mana Tuhan selalu menjaga mereka, terutama bagi karyawan yang sedang terpapar COVID. Kiranya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan kekuatan Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa untuk segala semua yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa juga untuk pemerintah kami yang saat ini sedang melaksanakan PPKM, di mana Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada mereka untuk melaksanakan peraturan pemutusan penularan COVID ini Tuhan dengan baik, sehingga kami Tuhan, masyarakat yang tergabung di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini maupun Kota Balikpapan ini Tuhan, bisa melaksanakan dengan baik Tuhan. Ajarilah kami untuk seturut dengan kehendak Tuhan melalui pemerintah kami. Ya Bapa, banyak yang kami mohonkan kepadamu, namun Tuhan telah mengetahuinya, dan kami memohonkan kiranya Tuhan mengabulkan segala doa-doa pribadi kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa melalui syafaat ini yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bahwa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita memberikan persembahan. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita. Marilah dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kita memberi persembahan kepadanya dengan mendengar firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kaum Bapa yang diberkati Tuhan, kita akan mendoakan persembahan kita dan sekaligus menutup ibadah ini dengan berkat. Mari kita doakan persembahan yang telah kita berikan. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tak sebanding dengan berkat yang Kau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Jikalau bukan daripada Tuhan, persembahan yang kami berikan ini datangnya. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam-Mu, Yesus, kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan dan arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.